Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer akan menjelaskan tentang modul 2 terkait analisis sistem antrian pelayanan loket di PT Krivan Express menggunakan software ProModel, di mana saya sendiri sebagai Zikri Rivaldi dan rekan saya Ivan Alvino RPP akan menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, gambaran dari penelitian yang kami lakukan pada praktikum ini yaitu antrian pendaftaran loket di PT Krivan Sidoarjo merupakan salah satu studi kasus yang akan disimulasikan dan dapat disimulasikan dengan software ProModel. Entitas yang digunakan yaitu karyawan dan pelanggan. Hal yang akan disimulasikan di sini adalah kegiatan mengantri dari para pelanggan yang akan mendaftar untuk mendapatkan pelayanan ekspedisi. Penilaian ini sangat berguna untuk mempermudah mengatasi masalah keramaian yang ada pada loket. Software ProModel juga merupakan alat yang sangat fleksibel untuk analisis dan penggambarannya dapat merepresentasikan secara akurat dan secara sistem virtual. Hasil verifikasi dan validasi menunjukkan bahwa H0 pada studi kasus ini ditolak karena nilai 0 tidak berada pada rentang μ1 sampai μ2, maka dapat dikatakan tidak valid. Sehingga simulasi pelayanan antrian yang akan dilaksanakan ini tidak dapat dilakukan pada sistem antrian sesungguhnya karena data yang dihasilkan adalah tidak valid. Nah, itu adalah gambaran umum. Sekarang kita lanjut ke pendahuluan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, tentunya membuat perusahaan harus semakin kompetitif ya, baik dari segi pelayanan, servis, dan lain sebagainya. Yang mana lead time atau waktu tunggu untuk kegiatan-kegiatan harus dapat diminimasi agar pelayanan dapat menjadi optimal. Selanjutnya, simulasi sendiri adalah kegiatan memproduksi perilaku sistem menggunakan model yang menggambarkan atau merepresentasikan proses dari sistem nyata yang bersangkutan. Jadi simulasi ini akan kita gunakan sebagai cara untuk melihat bagaimana sistem antrian itu akan terjadi ke depan dan kita bisa lihat dengan simulasi atau simulator. Selanjutnya, pada bab ini kita juga akan membahas antrian yang merupakan garis tunggu dan dari sesuatu atau dari pengguna yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan pada fasilitas. Ukuran kinerja sebuah sistem antrian dapat diketahui dari rata-rata waktu tunggu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem, rata-rata jumlah pelanggan yang belum selesai diproses, dan faktor utilisasi sistem. Nah, pada kesempatan kali ini PT Krivan akan menggunakan software ProModel dengan segala kelebihannya dan kekurangannya untuk menentukan proses antrian yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan kegiatan nyatanya atau realnya, dan nanti akan dibahas pada praktikum kali ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan praktikum menggunakan software ProModel agar diperoleh hasil analisis antrian loket pada PT Krivan Express yang optimal dan akurat. Langsung saja ke kita metode penelitian. ProModel sendiri adalah paket simulasi yang dirancang khusus untuk kemudahan penggunaan, namun juga memberikan fleksibilitas untuk membedakan setiap peristiwa antrian diskrit atau proses aliran yang kontinu. Ini seperti produk simulasi lainnya yang menyediakan satu set konstruksi permodelan dasar dan bahasa yang mendefinisikan kebutuhan logis yang dibuat dalam suatu sistem. Nah, pada studi kasus ini, ProModel akan digunakan sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian yang mana untuk menanggulangi antrian yang terjadi sehingga meroleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Nah, selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi pengamatan langsung di PT Krivan Express yang merupakan perusahaan ekspedisi. Data yang dibutuhkan yaitu data sekunder berupa variabel untuk mengetahui informasi tentang keadaan sebenarnya pada PT Krivan yang dapat dijadikan sebagai data pengolahan dalam studi kasus ini. Adapun data-data yang digunakan antara lain data waktu pelanggan datang, data waktu pengambilan nomor antrian, data waktu menunggu antrian, data waktu memanggil nomor antrian oleh karyawan, dan data waktu pelayanan oleh karyawan. Nah, oleh data waktu pengukuran adalah sebagai berikut, mulai dari aktivitas pelanggan datang hingga sampai ke pelayanan oleh karyawan pada rangkuman pengukuran dalam menit ini. Selanjutnya adalah tahap pengolahan data
yaitu kita mulai. Selanjutnya kita lanjut dengan studi pustaka dan studi lapangan, dilanjutkan dengan perumusan masalah. Selanjutnya kita akan menentukan batasan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian dengan data-data. Selanjutnya pengumpulan data dengan data-data yang telah disebutkan di atas. Lanjut kita olah dengan software ProModel, kita verifikasi modelnya, kita validasi, kemudian kita akan bahas hasil dan pembahasannya dalam bagian hasil dan pembahasan, dan akan diambil kesimpulan pada bagian kesimpulan dan saran, dan penelitian pun selesai. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, yang pertama adalah verifikasi dan validasi. Dari sini kita lihat bahwa ini adalah tabel replikasi dan total waktu dalam menit yang ada pada antrian loket pengiriman parcel di PT Griffon Express. Nah, dari sana kita dapat ketahui bahwa replikasi rata-ratanya adalah 4,35 menit. Standar deviasinya yaitu 0,4623 6109, sedangkan variasinya yaitu 0,021377778. Nah, dengan 10 replikasi dan diketahui kan kita cari nilai dari heartbeat dengan rumus sebagai berikut. Kita dapatkan nilai heartbeat sebesar 0,033044. Kita hitung nilai betanya, yaitu sama dengan heartbeat. Kita hitung nilai n aksen dan didapatkan 2,7 sekian, dan kita akan bulatkan menjadi 3. Sehingga akan ada tabel total waktu pengukuran, yaitu pengukuran pertama hingga pengukuran ketiga yang harus dilakukan, dengan masing-masing adalah 28 menit, 25 menit, dan 15 menit. Sedangkan hasil output dari simulasi, yaitu untuk ketiga replikasi, berkisar antara 4,36 menit, 4,42 menit, dan 4,34 menit. Nah, karena jumlah N1 tidak sama dengan M2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah well confidence interval, di mana dengan hipotesa sebagai berikut. Dan selanjutnya kita akan menghitung dengan perbandingan output sistem real dan ProModel. Dari sini kita lihat terdapat perbedaan ya untuk replikasi pertama hingga ketiga, nilai rata-rata, nilai standar deviasi, bahkan untuk sampai nilai variasinya. Selanjutnya kita akan hitung menggunakan rumus ini DF, hingga diperoleh nilai DF adalah 2, sekian, dan kita bulatkan menjadi 2. Maka didapatkan dari tabel distribusi bahwa TD F alpha per 2 sama dengan 4,3. Kita hitung kembali nilai HW dan diperoleh nilai 16,89, sehingga confidence intervalnya adalah 1,39427 kurang dari mu1 min mu sampai dengan mu2 kurang dari sama dengan 3,1924 sama dengan 1 min alpha. Nah, dari hasil ini kita tahu bahwa H0 akan ditolak, mengingat angka 0 tidak masuk ke dalam range dalam confidence intervalnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum memiliki perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Berikut adalah gambaran dari output simulasi. Dan ini adalah output dari kegiatan output ProModel. Selanjutnya kita beralih ke analisa dari output. Dari output dilakukan pada ProModel dapat diketahui bahwa terdapat replikasi sebanyak 10 kali. Untuk replikasi pertama average time in system yaitu sebesar 4,36 minutes. Untuk replikasi kedua average time-nya 4,42 minutes, sedangkan untuk replikasi ketiga sebesar 4,34 minutes. Untuk replikasi keempat 4,34 menit. Untuk replikasi kelima 4,33, untuk replikasi ke-6 4,35 menit, untuk replikasi ke-7 4,28 menit, untuk replikasi ke-8 sebesar 4,43 menit, untuk replikasi ke-9 yaitu 4,38 menit, dan untuk replikasi ke-10 nilai average time in systemnya sebesar 4,31 menit. Selanjutnya yaitu pada bagian kesimpulan. Software ProModel mengeluarkan output dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya itu dapat diketahui bahwa terdapat 10 replikasi dalam model kali ini. Untuk replikasi pertama, average time in sistemnya sebesar 4,36 minutes, dan seterusnya hingga pada replikasi ke-10.
Berdasarkan perhitungan half-width, dapat disimpulkan bahwa H0 pada praktikum kali ini akan ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam pada rentang mu1 sampai dengan mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro-model yang telah dibuat. Karena hasil penelitian ini tidak valid, maka tidak dapat diterapkan di lapangan untuk proses ujian secara nyata atau secara real. Untuk penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk dapat mengkomparasi atau membandingkan hasil outputnya agar output yang dihasilkan lebih optimal. Saran untuk penelitian yang telah dilakukan yaitu, studi kasus seharusnya diberikan sedikit lebih rumit agar peneliti dapat memahami permasalahan yang lebih kompleks, dan diharapkan apabila menemukan permasalahan yang lebih kompleks dapat dengan mudah dipecahkan. Terima kasih, ini adalah presentasi dari laporan praktikum kami, sedangkan untuk simulasi programnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ivan Alvino. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sikri. Perkenalkan, saya Ivan Alvino, NPM 19063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Sikri untuk running program dari ProModel guna untuk menganalisis sistem antrian pelayanan loket di PT Griffon Express. Yang pertama-tama kita buka dengan klik 2 kali icon ProModel. Selanjutnya kita siapkan untuk tabel aktivitas antriannya. Di sini ada 5 aktivitas dan setiap aktivitasnya ada 10 pengukuran dalam waktu menit. Oke, langkah pertama adalah kita buka file dan kita klik new. Di sini akan muncul pop-up general information. Kita masukkan title-nya PT Griffon Express sesuai dengan title-nya kalian atau perusahaan. Lalu unitnya kita klik manage dan distance-nya kita ganti ke meter. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya di bagian samping dari tulisan ProModel akan terdapat tulisan PT Griffon Express. Berarti softwarenya bisa digunakan atau bisa langsung dimulai saja karena sudah tersimpan untuk nama title-nya yaitu PT Griffon Express. Kita klik build dan kita klik location. Maka di sini akan tampil pop-up seperti ini. Tab ada location, grafik, ada layout juga di bawah. Kita bisa restore. Nah, jika sudah muncul seperti ini, langkah pertama adalah kita membuat icon dari setiap aktivitas yang kita jalankan. Ini ada 5. Pelanggan datang, mengambil nomor antrian, menunggu nomor antrian, pemanggilan nomor antrian oleh karyawan, dan pelayanan oleh karyawan. Di sini untuk pelanggan datang, saya simbolkan orang atau operator. Kita centang dulu pada new, selanjutnya kita klik pada workernya ini, selanjutnya kita klik di daerah sini. Kita tarik untuk memperbesar. Selanjutnya kita hilangkan checklist pada new dan kita klik pada simbol teks ini dan kita arahkan di bawahnya. Lalu kita ganti name-nya menjadi pelanggan datang. Selanjutnya kita klik pada new lagi dan kita pilih untuk ikonnya mengambil nomor antrian. Di sini karena tidak ada icon yang cocok, maka saya menggunakan icon raw material di sini. Jangan lupa centangnya di checklist. Selanjutnya kita klik di bagian sini. Kita besarkan seperti ini. Kita unchecklist lagi, kita ke bagian teks, kita klik di bagian bawah dan kita ganti namanya menjadi mengambil nomor antrian. Ini selanjutnya kita checklist lagi untuk aktivitas ketiga yaitu menunggu antrian. Kita lambangkan ini tabel atau kursi. Kita klik di bagian sini, kita besarkan, lalu kita unchecklist lagi new-nya, kita klik pada teks dan kita
kita taruh di bawahnya, kita ganti menunggu antrian. Kita ganti menunggu antrian untuk bagian lamps-nya di atas, sebelah atas kiri. Selanjutnya kita checklist lagi new-nya dan juga pemanggilan nomor antrian oleh karyawan. Kita pilih avatar yang operator ini mungkin untuk melambangkannya. Kita perbesar dan kita checklist pada unchecklist pada new-nya dan kita pilih lagi teks, klik di bawahnya. Jadi pemanggilan nomor antrian karena pemanggilan nomor antrian. Oke. Selanjutnya kita checklist lagi, kita buat lagi ikonnya. Itu pelayanan oleh karyawan, kita buat icon meja di sini. Besar, unchecklist, pilih teks, klik di bawahnya. Kita ganti namanya pelayanan oleh karyawan. Pelayanan oleh karyawan, oke. Setelah semuanya ini bisa kita panjangkan seperti ini. Nah, setelah semuanya sudah terbentuk untuk location-nya, selanjutnya kita klik pada bagian build dan kita ke bagian entities atau kita control E. Nah, di sini adalah kita memasukkan objek apa yang kita simulasikan. Di sini karena saya perusahaan dari PT Krifan Express ini merupakan perusahaan logistik, jadi saya menggunakan objek yaitu paket parcel. Di sini saya akan menggunakan icon box. Kita klik box dan kita ganti paket parcel. Oke. Selanjutnya kita langsung ke langkah berikutnya yaitu klik build dan kita klik pada bagian arrive. Nah, di bagian sini kita klik pada entity yang di atas, klik, kita pilih paket parcel, oke. Location-nya kita pilih, yang pertama adalah pelanggan datang, oke. Quantity each-nya kita beri jumlah 1. Untuk occurrence-nya kita klik INF, frekuensinya 1. Selanjutnya kita enter. Yang kedua, kita tempatkan kursor pada bagian entity sini. Kita klik entity, paket parcel, oke. Location-nya setelah dari pelanggan datang, kita mengambil nomor antrian, kita klik oke. Entity each-nya 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Nah, begitu seterusnya kita lakukan hal yang sama, lokasinya ganti menunggu antrian, entity each-nya 1, ininya INF, dan frekuensinya 1. Selanjutnya kita klik entity lagi, lokasinya setelah menunggu antrian yaitu pemanggilan nomor antrian, quantity each-nya kita masukkan 1, INF untuk occurrence dan 1 untuk frekuensi, enter. Paket parcel, location-nya yang terakhir pelayanan oleh karyawan, dan klik 1. Nah, setelah terisi semua seperti ini, kita ke step selanjutnya lagi, yaitu klik build dan klik pada bagian processing. Nah, di bagian processing ini ada tabulasi proses, routing, dan tools di sini. Yang pertama kita isi adalah pada tabulasi proses yang ada di bagian kiri ini. Kita klik entity-nya paket parcel, location-nya yang pertama adalah pelanggan datang. Oke, operasinya kita kosongkan saja. Lalu outputnya kita pilih paket parcel karena tetap.
destinasinya kita ganti mengambil nomor antrian. Kenapa? Karena dari pelanggan datang lalu ke mengambil nomor antrian. Di sini akan muncul tanda panah warna merah. Lalu untuk rules dibiarkan untuk verse 1, dan di bagian move logic kita klik pada bagian move logic titik-titik ini, kita klik, maka muncul tab move logic seperti ini. Nah, ini kita biarkan dahulu di sebelah sini, lalu kita klik pada bagian state feed yang gambar gunung biru ini, kita klik, lalu akan muncul dialog seperti ini. Nah, muncul tab seperti ini. Setelah itu kita masukkan data kita yang pertama, yaitu pelanggan datang. Di sini ada 12112. Kita kecilkan biar terlihat. Ini kita masukkan 1 enter, 2 enter, 1 enter, 2 enter, 2 enter, 1 enter, 1 enter, 1 enter, 2 enter. Nah, jika sudah terpenuhi 10 seperti ini, pada saat kita memasukkan angka nomor 2 pada nomor 10, kita enter sekali lagi agar autofit-nya berwarna biru. Kita klik pada autofit ini, selanjutnya kita klik discrete distribution, kita klik OK, dan akan muncul untuk hasilnya seperti ini. Ada Poisson, binomial, dan rank acceptance-nya. Selanjutnya kita klik export yang ada di bagian samping dari autofit. Selanjutnya kita pilih aplikasinya Pro Model. Kita klik dan fitted distribution-nya kita sesuaikan pada rank yang tertinggi. Di sini karena rank tertingginya 100 di bagian Poisson, maka untuk fitted distribution-nya kita klik pada bagian pilih pada bagian Poisson. Untuk presisinya dibiarkan dan outputnya clipboard, lalu kita klik OK. Setelah itu kita minimize dulu yang ini, minimize. Selanjutnya kita kembali ke bagian move logic ini. Di sini ada gambar palu atau build, kita klik. Dan untuk tab logic builder ini kita ganti dulu ke move for. Maka tampilannya berubah menjadi seperti ini, dan kita klik kanan pada bagian time ini untuk mengisi, klik kanan, kita paste. Nah, seperti ini. Lalu kita klik paste yang ada di kanan. Selanjutnya kita close aja. Nah, maka untuk proses dari entity parcel dari lokasi pelanggan datang ke destinasi, yaitu mengambil nomor antrian, sudah terdapat move logic-nya atau expression-nya. Kita enter untuk mengisi nomor 2 yang di sebelah sini, maksudnya kita klik pada entity parcel ini, kita enter. Nah, selanjutnya kita klik lagi parcel, lokasinya karena tadi dari destinasi mengambil nomor antrian, maka untuk lokasinya yang kedua saat ini yaitu mengambil nomor antrian. Kita klik, outputnya tetap paket parcel, destinasinya dari mengambil nomor antrian ke menunggu antrian. Lalu untuk move logic tetap caranya seperti tadi, kita klik move logic, kita klik pada start feed, selanjutnya kita kecilkan, selanjutnya kita masukkan data pengukuran yang telah kita ukur dalam menit tadi. Nah, ini kita klik di sini, kita masukkan angkanya 2 enter, 1 enter, 2 enter, 2 enter, 2. Nah, setelah diisi nomor 10-nya, kita enter sekali lagi sampai muncul nomor 11 agar autofit-nya menyala menjadi biru. Klik autofit, kita klik discrete distribution, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini bahwa rank-nya tertinggi adalah Poisson. Kita klik export, pilih aplikasinya yaitu Pro Model. Fitted distribution-nya karena yang rank tertinggi adalah Poisson, kita pilih Poisson dan kita klik OK. Kita minimize dan kita klik tanda palu pada move logic seperti tadi.
logic builder yang kita pilih move for. Pada bagian time di sini kita klik kanan dan kita paste lagi. Maka untuk ekspresinya sudah terisi. Lalu untuk yang ketiga, entity-nya tetap, lokasinya dari menunggu antrian tadi kita jadi location di sini pada tahap nomor 3. Yang tetap, destinasinya ganti pemanggilan nomor antrian karena dari sini menuju sini. Untuk move logicnya seperti tadi caranya. Masukkan nilainya 10, 11, 9, 9, 8, 12, 11, 14, 7. Kita cek lagi 10, 8, 15. Oke. Setelah itu kita auto fit lagi, discrete distribution, kita oke. Nah, di sini yang binomial sudah tidak reject lagi, tetapi ada angkanya seperti ini. Kita ekspor, kita pilih aplikasinya kayak tadi, ke model, dan di sini kita pilih. Nah, mana nih yang ranknya paling tinggi? Di sini kebetulan binomial. Tadi Poisson semua kan, sekarang ganti binomial, kita pilih ke binomial. Nah, klik OK. Dan kita masukkan di gambar palu ini build, di kanan paste dan paste. Oke, selanjutnya kita ke bagian step 4 atau aktivitas 4. Sama caranya seperti tadi. Panggilan nomor antrian, outputnya paket parcel, destinasinya ganti pelayanan oleh karyawan. Logic klik, start fit, kita masukkan untuk datanya. Masukkan untuk datanya yaitu 2, 3, 2. Ini kita enter. Kalau tidak kita enter, maka auto fit-nya tidak akan menyala. Jadi kita enter dahulu. Ini fit-nya akan menyala, kita klik outfit dan discrete distribusinya kita centang. Kita klik OK, dan di sini bisa kita lihat untuk automatic fittingnya. Klik export, aplikasinya seperti tadi, pilih ke model dan pilih rank yang tertinggi. Di sini binomial yang tertinggi. Setelah itu klik OK. Kita klik gambar palu, kita paste di sini. Ini lalu kita ke aktivitas yang terakhir, sama untuk entity paket parcel, lokasinya pelayanan oleh karyawan, outputnya paket parcel, dan destinasinya di sini exit karena sudah selesai untuk aktivitasnya. Logiknya seperti tadi caranya. Buka datanya, kita masukkan datanya yaitu 11, 13, 10, 9, 12, 10, 9, 17. Seperti ini datanya. Kita sudah terisi semua dan benar. Kita klik auto fit, discrete distribution, OK. Selanjutnya kita ekspor aplikasinya, kita pilih pro model. Dan untuk fitted distribusinya kita pilih rank yang terbesar yaitu binomial. Kita OK. Selanjutnya kita klik gambar palu dan di sini kita masukkan dengan cara klik kanan paste dan kita klik paste. Sudah terisi pada move logicnya ini, kita close. Dan selanjutnya kita akan running programnya. Jika semua telah kita masukkan pada bagian expression di move logicnya, maka untuk panahnya ini akan berubah warna semula merah jika belum ada ekspresinya. Kalau sudah ada ini ekspresinya ini, maka akan berubah jadi warna hitam seperti ini. Oke, langsung langkah selanjutnya kita klik bagian simulation. Sini
kita bagian simulation dan kita klik pada options. Nah, di sini kita pilih run length-nya time only, run time-nya 8, maksudnya di sini adalah 8 jam ya untuk run-nya. Selanjutnya clock precision-nya menit, output reporting-nya standar, dan number of repetitions-nya kita ganti menjadi 10. Oke, setelah semuanya terisi, kita klik OK. Selanjutnya kita klik pada bagian simulation dan kita save and run. Di sini kita save, untuk namanya adalah PT Rifan Express. Save, dan maka untuk programnya akan run seperti ini, mensimulasikan aktivitas kita. Jika ini mempercepat, di atas ini ada balok yang bisa digeser ke kanan untuk mempercepatnya. Nah, jika sudah selesai akan muncul notif seperti ini, simulasi complete, dan kita klik yes. Selanjutnya akan muncul output seperti ini. Nah, untuk report selection-nya kita ganti dulu dari average ke bagian all dan kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Kita klik pada bagian entity activity, dan yang digunakan untuk pengolahan data adalah yang di bagian average time in system ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.